Perkenalkan, saya dengan Endang Purwaningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 132 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak kepada peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus berpihak kepada peserta didik, sehingga sebagai guru harus menuntun peserta didik sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan guru pun harus memahami karakter murid, dan tujuan pengajaran hal ini bertujuan agar siswa memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektualnya dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Masih ingatkah dengan semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? 1. Ingarso Sung Tulodo, 2. Ing Madyo Mangunkarso, 3. Tuturi Handayani. Pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu berikan kemerdekaan dalam belajar berpikir, kreatif dan inovatif, sesuaikan dengan perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Izinkan saya untuk menampilkan sebuah karya demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu berupa komik yang berjudul Bu Endang dengan Kondisi Kelasnya. Diceritakan dalam sebuah kisah. Bu Endang, seorang guru IPA di SMP Negeri 132 Jakarta, beliau merenung setelah keluar dari kelasnya di kelas 8C. Mengapa ya anak-anak 8C dalam belajar di kelas tadi ada yang tidak semangat? Tiba-tiba ada Miss Email bertemu dengan Bu Endang di depan kelas. Selamat pagi Bu Endang, kok tampak sedih keluar dari kelas? Selamat pagi Miss Email, saya berpikir nih tentang pembelajaran tadi di kelas 8C. Memangnya ada kejadian apa di kelas Bu Endang? Dalam pembelajaran di kelas tadi tampak beberapa siswa pasif dan sama sekali tidak respon. Sementara banyak siswa yang aktif, namun masih ada juga tidak merespon Miss Email. Oh begitu. Belum lagi pada ngobrol, bergerak keliling kelas. Wah, keren Bu Endang. Kelas jadi ramai belajarnya. Kok keren Miss, saya malah bingung ngajarnya. Bu Endang itu harusnya bersyukur memiliki siswa yang beragam karakter. Jadi ibu dapat mengembangkan potensi mereka. Bu Endang masih ingat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Waduh, saya gak paham dengan kalimat Miss Email. Saya ingatnya asas pendidikan Miss, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, bahwa kita sebagai guru harus memberikan teladan yang baik, membangkitkan semangat dan memberikan dorongan ya Miss. Nah, kan Bu Endang paham bahwa dalam pendidikan terdapat tuntunan. Itu maksudnya bagaimana ya Miss Email? Dalam pendidikan kita harus menuntun mereka sesuai potensi kodrat alam dan kodrat zamannya Bu Endang. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan itu layaknya seperti petani yang akan menyemai bulir-bulir tanaman jagung yang beraneka ragam. Jika ditanami di lahan yang subur, mendapat sinar matahari yang cukup, serta pengairan yang cukup, serta diberikan perlakuan yang baik, maka akan menghasilkan tanaman jagung sesuai harapan. Bapak Iwan Syahril PhD
juga mengatakan bahwa peserta didik ibarat seperti planet pada tata surya yang memiliki karakter masing-masing dan mengorbit pada lintasannya. Seperti Jupiter paling cepat bergerak, Neptunus paling lambat bergerak, namun mereka tetap bergerak tanpa henti. Maka begitupun dengan siswa, kita biarkan berkembang sesuai kecepatannya dan bakatnya, tanpa terlalu intervensi pada kodrat alamnya, namun tetap kita menuntunnya. Biarkan mereka diberikan kemerdekaan untuk berekspresi tanpa mengganggu kemerdekaan orang lain juga, Bu Endang. Lantas bagaimana caranya, Miss? Pada awal pertemuan, saya melakukan asesmen diagnostik baik kognitif dan non-kognitif. Tujuannya untuk apa, Miss? Supaya dapat mengetahui kemampuan siswa dalam mata pelajaran saya, Bu Endang, dan mengetahui gaya belajar yang cocok untuk mereka. Jadi berdasarkan analisa tersebut, saya berharap dapat memberikan tuntunan sesuai dengan pribadi anak dalam proses pembelajarannya, Bu Endang. Alhamdulillah, saya dapat pencerahan dari Miss Email hari ini. Sama-sama, Bu Endang, saya juga masih belajar dan kita belajar bareng ya menuntun siswa. Terus Miss Email untuk pembelajarannya bagaimana? Dalam pembelajaran saya menggunakan berbagai sumber belajar, yaitu menggunakan model pembelajaran diskusi, discovery, dan lainnya. Bahkan untuk pendekatannya saya menggunakan TikTok, Instagram, InShoot, Quizzes, Google Form, YouTube. Mereka membuat bahan ajar dengan menggunakan Canva. Wah, luar biasa Miss Email, sangat menginspirasi. Jadi proses belajarnya sangat menarik ya, Miss. Tapi apa boleh ya anak-anak diberikan tugas melalui media sosial dengan aplikasi TikTok, Instagram, dan YouTube? Jelas tidak apa-apa, kita juga sebagai guru harus adaptasi mengikuti perkembangan zaman. Kita juga harus menyesuaikan dengan zamannya siswa kita, Bu Endang, supaya anak-anak kita memiliki keahlian yang memang dibutuhkan pada zamannya mereka. Baik Miss Email, terima kasih ya untuk pencerahannya. Dan tidak lupa anak-anak diingatkan dan dituntun serta diarahkan dengan adat, etika, kebudayaan di sekitar kita. Menarik sekali ya Miss. Hal tersebut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Miss Email, boleh tidak lihat contoh tugas siswa yang diupload yang dimaksud tadi? Baik, saya cek dahulu ya. Ini ada siswa yang ditugaskan di bab pertama dan ada juga di bab kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Lila dari kelas 8C. Di sini saya ingin menjawab beberapa soal tentang organisasi kehidupan. Berikut adalah soal-soalnya. Soal yang pertama, organisasi kehidupan makhluk hidup memiliki struktur yang kompleks. Urutan organisasi kehidupan yang benar adalah A. Sel, jaringan, sistem organ, organisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Wahda Bakisaba, saya dari kelas 8C dari SMPN 132. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang proses pencernaan dalam tubuh manusia. Ternyata bisa juga ya Miss, medsos dimanfaatkan untuk media pengumpulan tugas. Benar Bu Endang, salah satunya sebagai upaya pembentukan peradaban bangsa yang beretika, tentunya karena kita menuntunnya. Selain itu juga, pendidikan adalah wadah terjadinya interaksi pengajaran di mana kebudayaan dari suatu masyarakat akan terbentuk. Pada akhirnya, pendidikan merupakan pondasi yang terbentuknya peradaban suatu bangsa. Jadi langkah konkretnya bagaimana Miss di kelas? Kita sama-sama menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman menuntun siswa, mendorong untuk mengembangkan bakat serta keterampilannya, dan tentunya dengan komunikasi dan kolaborasi. Caranya dengan menggunakan pembelajaran inovatif, gunakan juga sumber belajar budaya dan lingkungan
kita, yaitu alam tak gampang jadi guru. Karena muara pendidikan itu kan perubahan budi pekerti anak-anak Bu Endang, dan kita menggunakan teknologi sebagai pendukung pembelajarannya. Ini untuk media tugasnya ya Miss Emil? Benar Bu Endang, supaya tercipta merdeka belajar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Alhamdulillah, dari bincang-bincang tadi saya dapat pencerahan dari Miss Emil. Nanti kita sering sharing dan melakukan refleksi mengenai pembelajaran ya Bu Endang. Siap Miss Emil? Kalau begitu, saya akan mempersiapkan asesmen diagnostik terlebih dahulu ya Miss Emil. Terima kasih. Sama-sama Bu Endang, semangat.